Begitu peluit terdengar, yang langsung menggiring bola, melesat menyisir sisi lapangan. Tapi Paistan telah siap. Mereka menurunkan 5 pemain bertahan, membentuk tembok kokoh di garis belakang. Tak hanya itu, 5 gelandang mereka langsung menekan lini tengah dengan agresif. Strategi mereka jelas, putuskan bola sebelum sampai ke Yang. Dan bila pun ia berhasil lolos, seluruh tim siap mundur serentak untuk menutup ruang. Pertandingan ini lebih dari sekadar duel taktik. Ini adalah uji ketahanan, uji keberanian, uji batas. Dan di tengah tekanan itu, satu hal menjadi nyata. Inilah panggung tempat yang akan membuktikan seberapa jauh ia bisa bertahan. Dan seberapa tinggi ia bisa melampaui batasnya. Paistan, yang terkenal sangat serius dalam bertahan, tampak cemas. Mereka tahu siapa yang akan mereka hadapi. Mereka tahu keahlian menggiring bola yang bisa mencabik struktur pertahanan manapun. Dan mereka tahu, kali ini, mereka tak boleh lengah. Formasi mereka bahkan lebih ketat dari biasanya. Mereka punya rencana. Tapi Yang pun tak datang dengan tangan kosong. Ia melesat cepat melewati satu pemain. Pavia, salah satu pemain senior Paistan, memandang Yang dengan tatapan penuh waspada, mencoba membaca gerak-geriknya. Tapi Yang juga memperhatikan. Ia membaca Douglas sama tajamnya. Dalam sekejap, Douglas mengalihkan bola ke rekan setimnya dengan umpan lateral, tapi bola malah berbalik jatuh ke kaki Yang. Dengan kontrol nyaris sempurna, ia menguasai bola di ujung kakinya, berdiri langsung berhadapan dengan salah satu bek Paistan. Menggunakan footwork khasnya, yang pernah dinilai hanya sebatas peringkat C, ia mulai bergerak. Tapi lalu, ia berhenti. Di tengah jalan, ia mengubah arah. Bek yang mengawalnya terpancing dan memanggil bantuan, memberi instruksi agar rekan-rekannya tetap siaga. Namun itu yang diinginkan Yang. Dengan ledakan kecepatan yang meledak tiba-tiba, ia melesat melewati bek itu. Beberapa pemain bertahan Carrion menyadari, mereka sudah memprediksi ini. Mereka pikir, kalau bisa menghalanginya sekarang, mereka akan menang. Tapi yang tak mereka sadari, mereka telah mengabaikan satu hal penting. Perbedaan teknik. Perbedaan visi. Bahkan jika mereka tahu apa yang akan Yang lakukan, belum tentu mereka bisa menghentikannya. Mereka tak bisa menghentikannya. Bukan karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena tubuh mereka tak cukup cepat untuk bereaksi. Gerakan yang terlalu cepat, terlalu liar, terlalu tak terduga. Salah satu bek mencoba merebut bola, berlari mengelilingi Yang, berharap bisa memotong arah. Tapi Yang sudah berada selangkah di depan. Dalam satu gerakan halus, ia membalik badan, menghadap ke gawang. Dan melepaskan tembakan dari tengah ring. Gol. Komentator berseru memuji. Sapaulo mengamankan tempat di final. Dan gol dari Yang, bukan hanya satu, tapi beberapa gol di babak kedua, jadi penentu kemenangan. Di ruang ganti, suasana penuh sorak dan lega. Carlos, sang pelatih, tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia menahan diri untuk tidak terlalu terbawa suasana. Karena tantangan terbesar masih menanti, Corinthians. Tim tangguh itu adalah lawan terakhir yang harus mereka lewati. Dan satu hal yang jadi pusat perhatian adalah pemain muda bernama Alexander Pato. Keesokan harinya, di tempat latihan Sapaulo, Carlos berdiri di hadapan para pemain mudanya. Suaranya tegas, tapi penuh keyakinan. Ia tahu apa yang sedang mereka hadapi, dan ia tahu cara membakar semangat anak-anak ini. Kita harus mulai berlatih dari sekarang, katanya, untuk menghentikan Corinthians. Di pinggir lapangan, Yang mendengarkan sambil merenung. Ia tahu nama itu, Alexander Pato. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai Pel kedua. Sebagian bahkan menyamakan namanya dengan bintang-bintang besar. Kalau Argentina punya Messi, maka Brasil punya dia. Dan lebih dari itu, Pato hanya 3 tahun lebih tua dari Yang. Tapi ia sudah disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola Brasil. Kini ia memimpin lini depan Corinthians, dan akan menjadi lawan utama Sapaulo di final. Sojan, salah satu rekan setim Yang, sempat berbisik, dia memang jenius. Tapi sepak bola bukan soal satu orang. Ini permainan tim. Carlos kemudian memberi penjelasan lebih lanjut, Alexander Pato baru bergabung dengan Corinthians belum lama ini. Tapi dalam 14 pertandingan saja, ia sudah mencetak 18 gol. Ia adalah kandidat utama untuk penghargaan Golden Ball musim ini. Namun ada satu celah kecil, karena Pato masih pemain baru, kekompakan tim mereka belum sempurna. Dan disitulah peluang Sapaulo terbuka.
Dengan persiapan yang baik, kata Carlos, kita bisa mengalahkan mereka. Kemenangan bukan tentang siapa yang punya pemain terbaik, tapi tentang siapa yang bermain sebagai tim terbaik. Para pemain muda itu terdiam, tapi mata mereka berbinar. Pidato sang pelatih menyalakan sesuatu dalam diri mereka. Carlos menatap mereka satu persatu, lalu berkata tegas, kita akan fokus mengeksploitasi kelemahan mereka. Tapi ingat, menghentikan Pato tidak akan mudah. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan kita akan mendekati laga ini dengan percaya diri. Para pemain mengangguk setuju. Mereka tahu pertandingan final tak akan mudah. Tapi sekarang, mereka punya arah. Carlos memberi instruksi terakhir, dalam 10 menit kita mulai latihan posisi. Tapi sekarang, pemanasan dulu. Dengan pelatih lain. Dan di lapangan latihan itu, dengan angin yang mulai bertiup pelan, persiapan menuju pertandingan terbesar dalam hidup mereka pun dimulai. Di ruang diskusi strategi Sao Paulo, Carlos berdiri di depan papan taktik. Ia membahas formasi khas milik Corinthians, 4-3-2-1, dan sebuah pertanyaan besar pun dilontarkan ke seluruh tim pelatih. Bagaimana kita bisa menghentikan Alexander Pato? Salah satu pelatih mencoba menyarankan taktik balasan, 4-1-4-1, formasi padat di tengah yang menekankan pertahanan. Tapi mereka punya kendala, sumber daya terbatas. Barisan pertahanan mereka memang solid, tapi ada masalah yang lebih besar. Corinthians bukan hanya bertahan. Mereka menekan. Keras. Dan cepat. Carlos mengangguk pelan, lalu berkata, aku punya ide untuk itu. Hari itu, di lapangan latihan Sao Paulo, para pemain berkumpul. Di tengah-tengah mereka, Carlos sang pelatih, mengangkat tangan tinggi, menyatakan, kita akan jadi tim pemenang hari ini. Lalu disusul Douglas, lalu pemain-pemain lain, hingga Yang dan Casemiro ikut bergabung. Suara mereka satu, menyatu, kita akan membawa Yang Mulia Raja ke lapangan. Carlos kemudian memanggil Yang ke samping. Ia menatap pemain mudanya itu dan berkata, lapangan adalah panggung. Tempat semua latihanmu diuji. Sekarang. Saatnya kamu tampil. Yang hanya mengangguk. Baik, pelatih. Di dalam hatinya, ia bertekad. Ia akan memberikan segalanya. Sementara itu, tim Corinthians muda bersiap di sisi lain. Mereka tidak tahu bahwa hari ini, sesuatu yang tak biasa sedang dirancang. Saat jabat tangan antar pemain, yang menatap Alexander Pato. Ia tahu, Pato bukan pemain biasa. Bakat jenius sepak bola level A, kaki secepat kilat level A, kontrol bola sempurna, kemampuan individu tinggi, dan insting mencetak gol yang mematikan. Yang sempat berpikir, di masa depan, orang-orang akan menyebut Pato sebagai Pele kedua. Dan sekarang, kami bertemu. Saat pertandingan dimulai, Pato melihat sesuatu yang aneh. Yang berdiri di lini tengah. Gelandang. Bukan posisi biasanya. Pemain Corinthians bingung. Bahkan pelatih mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa bocah itu ada di sana? Sementara di bangku cadangan, salah satu staf Corinthians pun bertanya, apakah yang bermain di lini tengah? Carlos hanya menghela napas pelan, dan berkata dalam hati, inilah alasan kami latihan diam-diam selama ini. Sebelum pertandingan, Carlos memang sudah berbicara pada Yang. Ia bertanya, apakah kamu bersedia menggantikan posisi gelandang? Dan saat itu, Yang hanya menjawab satu hal, jika itu untuk kemenangan tim, saya siap. Carlos menepuk pundaknya dan berkata, tenang saja. Sederhana. Lakukan seperti latihan. Kini, semua strategi tersembunyi itu mulai terungkap. Pertandingan baru dimulai. Dan rencana Sao Paulo untuk menghentikan jenius seperti Alexander Pato pun bergerak. Setelah briefing strategi selesai, Carlos memanggil Yang. Ia mengajaknya ke lapangan latihan. Tapi ini bukan latihan biasa. Ini latihan yang spesial. Saat sampai di lapangan, Yang melihat dua rekannya sudah berada di sana, Douglas dan Casemiro. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka juga ikut latihan ini? Carlos menjelaskan. Latihan ini fokus pada satu hal, distribusi bola. Ia ingin yang belajar bagaimana cara menyalurkan bola dari lini tengah ke depan, secara cepat, akurat, dan terstruktur. Bayangkan, kata Carlos, kamu menerima bola dari Casemiro,
lalu mengalirkannya ke Douglas yang berada di depan. Apa cara terbaik untuk melakukannya? Jika Douglas berada cukup jauh, Yang berpikir sejenak. Lewatkan bola secara lateral, melintasi tengah lapangan, untuk membangun serangan cepat. Atau bisa juga menyuruh winger untuk mundur dan menerima bola lebih dekat. Carlos mengangguk puas. Mulai sekarang, kamu akan fokus pada mendistribusikan bola berdasarkan pola kunci. Dan sejak hari itu, dimulailah latihan distribusi intensif. Setiap hari, Carlos menginstruksikan pola-pola operan berbeda, dari segitiga sederhana hingga transisi kecepatan tinggi. Latihannya keras, repetitif, tapi perlahan. Koneksi antar pemain mulai terbentuk secara alami, yang mulai mengurangi latihan keterampilan dasar lainnya. Fokusnya kini hanya satu, memperkuat pola distribusi. Dan hasilnya, kemampuan distribusi bolanya melonjak. Bakatnya naik ke level C, seiring kemampuannya mengalirkan bola ke titik-titik krusial dalam tempo tinggi. Beberapa hari kemudian, latihan berlanjut. Kali ini, seluruh tim bergabung untuk menyelaraskan formasi dan pergerakan defensif. Carlos pun memberi instruksi baru, mulai dari awal. Bangun ulang semua dari dasar. Tanamkan gerakan dan reaksi ini ke dalam tubuh dan pikiran kalian. Hingga menjadi otomatis. Meskipun kelelahan mulai terasa, para pemain tetap diam. Tak ada keluhan. Tak ada protes. Mereka hanya ingin satu hal, menyelesaikan musim ini dengan spektakuler. Carlos duduk di bangku cadangan, memperhatikan semua pergerakan itu dengan cermat. Di pikirannya hanya ada satu hal, kunci dari strategi ini. Adalah peran regista, pemain penghubung antara pertahanan dan serangan. Dan pemain itu adalah Hoyang. Bukan lagi sebagai penyerang, tapi sebagai jantung permainan. Carlos tahu, mereka tidak punya cara untuk menghentikan Alexander Pato, pemain tercepat di liga. Tapi mereka punya Hoyang, sang pengatur tempo, pembaca situasi, dan penyusun alur permainan. Di sisi lain, pelatih Corinthians, Fabio Curl, mulai menyadari sesuatu. Ia sempat berpikir yang adalah seorang striker. Semua latihan dan taktik yang disusunnya berdasarkan anggapan itu. Namun kini, yang berdiri di lini tengah, mengisi peran yang sama sekali berbeda. Dan itu adalah jebakan taktik. Curl tahu, ia sudah tertangkap basah. Situasinya jelas, ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan inisiatif kepada Sapaulo. Stadion mulai bergemuruh. Suporter di tribun berdiri. Kamera menyorot wajah-wajah tegang dan semangat. Dan saat semuanya siap, wasit meniup peluit. Pertandingan final kejuaraan antara Corinthians versus Sapaulo FC pun dimulai. Pertandingan dimulai. Corinthians memulai dengan penguasaan bola, perlahan membangun serangan dari lini tengah. Salah satu gelandang mereka mengamati situasi. Gerakan lawan terlalu rapat, tidak banyak ruang untuk menerobos. Ia tahu, ia tak akan bisa melewati lini tengah Sapaulo begitu saja. Tapi kesempatan harus dicari, bukan ditunggu. Maka ia memilih opsi lain, umpan lob ke sisi sayap. Bola melambung. Salah satu pemain Corinthians menyambutnya dengan sprint cepat, melewati dua bek Sapaulo yang maju terlalu agresif. Ia terus menggiring, lalu memberi umpan datar ke tengah. Dan di sanalah dia, Alexander Pato, si jenius muda, menerima bola dengan kontrol yang tenang. Pato melihat ke depan. Semua orang mengira dia akan terus menggiring, tapi tidak. Ia mengambil tembakan dari posisi itu. Casemiro mencoba mengejar, tapi sudah terlambat. Bola dilepaskan, keras dan mendatar. Namun itu bukan akhir dari aksinya. Pato tak berhenti. Ia terus berlari mengikuti arah bola, lolos dari pengawalan. Seorang pemain Sapaulo berkomentar, dia terlalu cepat. Seperti roket. Casemiro berteriak, jangan biarkan dia sendirian. Ikuti dia, tapi tidak ada satupun pemain belakang Sapaulo yang mampu menyusulnya. Kini, hanya ada penjaga gawang dan Pato. 1 lawan 1. Sebuah duel antara naluri bertahan dan bakat menyerang. Pato menggiring bola dengan kecepatan stabil, lalu melihat celah kecil di antara kaki kiper. Dan saat itu juga, boom! Sebuah tembakan akurat melewati celah itu, gol pertama bagi Corinthians. Dan hanya butuh 5 menit.
Para pemain Corinthians merayakan dengan penuh semangat. Sementara para pemain Sao Paulo berdiri terdiam. Mereka sudah dilatih untuk menghentikan Pato. Latihan intensif, taktik rumit, perubahan posisi. Namun, semua itu tidak berarti ketika dihadapkan dengan bakat sebesar ini. Pato memang bukan pemain biasa. Kecepatannya, kontrolnya, keputusannya, terlalu sulit dihentikan. Namun di tengah keputusasaan, yang tetap tenang. Ia menatap rumput lapangan, peluh menetes dari wajahnya. Tapi mulutnya bergerak pelan, tak apa, kita hanya perlu 1 gol. Dan selama kita tidak kebobolan lagi, itu cukup. Ucapan yang sederhana, tapi tegas. Itu bukan kalimat dari anak yang takut, tapi dari pemain yang mengerti bahwa pertandingan belum selesai. Selama 30 menit, Sao Paulo bermain lebih hati-hati. Fokus mereka berubah, menghentikan aliran bola ke Pato, mencegah terjadinya gol kedua.